tercinta, bersama surat ini, kukirimkan padamu sepotong senja dengan aku, berombak, matahari terbenam, dan cahaya kemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga logam, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkata pada bumi, yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengangkat segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang tak kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh. Karena aku ingin memberikan suatu hal yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang sudi mendengarkannya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarkannya. Bahkan, mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna kemasan, dan lautan adalah cairan duka. Meski buih pada debur ombak yang lepas itu, tetap saja putih seperti kampas, dan langit tetap saja ungu dan angin, tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kusapkan kakiku dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya kemana, keindahannya berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi, lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini, senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi kembang karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi
dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai di mobil. Ketika di antara kerumunan itu, kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat, dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobilku, bahkan kulihat potret itu sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak mereka asongan di perempatan jalan. Senja, cuma 1.003. Di jalan tol, mobilku melaju masuk ke kota. Aku harus hati-hati, karena semua orang sedang mencariku. Sirene mobil polisi merang-rang di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula, di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi, tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi, hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirene mobil polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara, polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil polisi abu-abu metalik nomor SG19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tak sudi mendengarkannya lebih lama lagi. Jadi aku bilas dia sampai terpental agar tidak di jalan. Ku tancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh rawan sirine polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku halaman, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar ke jalan raya, satu mobil lainnya tersesat ke sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku baju masih utuh. Angin berdesir, langit semurat ungu berontak-ontas ke pantai. Hanya pada bunga senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka.
Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan, aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan, di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali, terjatuh di atas sampah, melayaki tengah-tengah reyon, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan besi. Ku tengok ke bawah. Ku lihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun, deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Warung-warung itu segera tertutup. Dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong. Tapi tak cukup untuk melihatku. Rubah senja dalam kantongku. Cahaya yang kemas-masan kemerahan itu membuat aku bisa melihat dalam gelap. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Musibahkan kelelawar bergantungan yang tak mati tak hidup itu. Melihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan yang duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memukul rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus, melanggahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun, ini lebih baik daripada harus ku serahkan senja itu lagi. Di ujung gorong-gorong itu, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Ku ikuti tangga itu. Cahayanya semakin terang dan terus semakin menderang. Astaga. Kamu boleh tidak percaya, Lina. Tapi, kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untuk Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tanpa cahaya kemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang berawan. Iur tentu saja, matahari, dan dasar laut yang bening, dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir, membiaskan cahaya kemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apakah semua itu mungkin bisa diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu
kalau dunia dalam kurung-kurung ini kosong melompong, tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang terkepak. Tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Hal seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang yang jatuh cinta jika tak ada seekor dinosaurus pun yang menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Kau ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada empat sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan banjir. Aku mendaki tangga, kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergantungan, anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pisau, segera ku kebut mobilku menuju pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagaikan memancarkan cahaya ilahi sepanjang jalan raya, sepanjang jalan tol. Ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas, ku kirimkan senja yang asli ini untuk lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini, gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk memandikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah, cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah, airnya bisa membatiri permukaan bumi. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Sepotong senja untuk pacarku. Karya Seno Kumira Aji Dharma. Terima kasih.